Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Hilmi, kelas AK5B dari Politeknik Negeri Medan. Pada kali ini saya akan menjelaskan siklus aset tetap. Nah, tanpa berlama-lama, mari langsung kita membahasnya bersama-sama. Yang pertama itu diagram konteks. Diagram konteks ini diawali dari bagian produksi yang menganalisis aset tetap yang dibutuhkan apa saja. Kemudian mengirimkan laporan dan permintaan pembelian aset tetap tersebut ke sistem. Lalu sistem meneruskannya ke pemasok dan pemasok akan memberikan barang dan salinan faktur ke sistem karena adanya pemesanan tadi. Selanjutnya, penerimaan pesanan aset tetap dilakukan oleh Departemen Penerimaan. Setelah itu, akibat transaksi yang terjadi, perusahaan harus mengupdate buku besar utang dagang, serta membuat laporan ringkasan transaksi yang kemudian akan mengupdate sistem pengeluaran kas. Setelah itu, pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Berikutnya, data flow diagram. Untuk data flow diagram level 0 ada 4 proses. Yang pertama, proses produksi, yang kedua proses pemesanan, yang ketiga penerimaan, dan yang keempat penilaian aset tetap. Dimulai dari bagian produksi, melakukan proses produksi serta melakukan peningkatan jumlah produksi yang berakibat berkurang nilai ekonomis aset tetap dan dibutuhkannya aset tetap baru. Maka dari itu, sistem menentukan pemesanan. Kemudian sistem meneruskan pemesanan aset tetap kepada pemasok karena adanya permintaan dari bagian produksi tadi. Setelah itu, pemasok mengirim faktur beserta aset tetap yang dipesan. Lalu, sistem mengirim penerimaan aset tetap kepada Departemen Penerimaan dan selanjutnya akan diupdate di buku besar utang dagang, serta membuat laporan ringkasan transaksi oleh subsistem pengeluaran kas dan mengupdate pengeluaran kasnya juga. Kemudian, penilaian aset tetap yang berasal dari penerimaan daftar aset tetap yang dimiliki serta dilakukannya penyelesaian aset tetap. Setelah itu, untuk aset tetap baru, proses penyusutan aset tetap dilakukan dengan mengklaim asuransi yang dimiliki. Sedangkan untuk aset tetap yang lama, proses penyusutan dilakukan dengan menghubungi pihak layanan servis yang pembayarannya itu dilakukan melalui transfer bank. Berikutnya, DFD level 1. Dimulai dari perusahaan melakukan peningkatan jumlah produksi akibat dari peningkatan jumlah pesanan oleh konsumen. Setelah itu, dilakukanlah penilaian aset tetap dengan melihat daftar aset tetap yang dimiliki. Yang selanjutnya dilakukan pelaporan. Kemudian, dilakukan pencatatan aset tetap yang dibutuhkan yang menimbulkan pencatatan kebutuhan aset tetap serta penentuan pemesanan aset tetap. DFD level 2. Dimulai dari informasi daftar kebutuhan aset tetap dan penentuan pemesanan aset tetap digunakan sebagai patokan untuk melakukan pemesanan aset tetap. Selanjutnya, perusahaan menghubungi pemasok guna memesan aset tetap. Setelah itu, pengiriman pesanan aset tetap dilakukan oleh pemasok. Lalu, pemasok memberikan faktur sebagai bukti pemesanan. Kemudian, pemasok mengirimkan pesanan aset tetap beserta fakturnya. DFD level 3. Dimulai dari faktur bukti pembelian dan pesanan aset tetap beserta fakturnya diterima oleh Departemen Penerimaan. Selanjutnya, dilakukan pelaporan aset tetap yang kemudian dilakukan perhitungan aset tetap yang dimiliki sehingga menghasilkan daftar mesin, metode penyusutan, dan umur ekonomis aset tetap. Dan yang DFD level 4 diawali dengan daftar aset tetap, metode penyusutan, dan umur ekonomis aset tetap digunakan sebagai dasar penilaian
kebijakan aset tetap bagi aset tetap baru. Lalu dilakukan pendaftaran untuk klaim asuransi yang kemudian diserahkan ke perusahaan asuransi. Bagi mesin lama dilakukan perhitungan penyusutan yang selanjutnya mengupdate buku besar. Setelah itu dilakukan proses pemeliharaan aset tetap lama dengan cara menghubungi penyedia layanan servis yang pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Berikutnya bagan alir atau flowchart. Di flowchart ini dimulai dari bagian produksi yang membuat peningkatan jumlah produksi. Lalu bagian produksi ini melakukan penilaian mesinnya. Dari situ ditemukan aset tetap yang sudah tidak layak pakai. Lalu bagian produksi membuat daftar kebutuhan aset tetap yang akan dibeli. Daftar tersebut kemudian dikirim ke pemasok untuk membuat pesanan. Lalu pemasok mengeluarkan faktur penjualan dan selanjutnya melakukan pengiriman. Setelah itu, Departemen Penerimaan menerima aset tetap beserta faktur dari pemasok tadi. Kemudian, Departemen Penerimaan mengupdate buku besar dan sistem pengeluaran kas. Setelah aset tetap diterima, Departemen Penerimaan mengupdate daftar aset tetap yang dimiliki. Lalu, bagian produksi akan membedakan aset baru dan aset lama. Aset baru jika rusak diasuransikan. Mesin lama akan diservis dan kemudian pembayaran dilakukan lewat transfer bank. Untuk analisis kelemahan pengendalian internal ada 3. 1. Tidak adanya pengecekan terhadap mesin yang telah dibeli dan ini akan mengakibatkan jika terjadi kerusakan tidak bisa dilakukan retur pembelian. Yang kedua, tidak ada penjelasan yang jelas terkait dengan pencatatan akuntansi pembelian aset tetap. Yang ketiga, tidak ada pemisahan tugas yang jelas pada departemen seperti Departemen Akuntansi dan Penerimaan. Untuk saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, seharusnya ada pengecekan terhadap aset tetap yang telah dibeli agar jika ada terjadi kerusakan bisa dilakukan retur. 2. Harusnya ada penjelasan yang jelas terkait dengan pencatatan akuntansi pembelian aset tetap. Dan yang ketiga, seharusnya ada pemisahan tugas yang jelas pada departemen seperti Departemen Akuntansi dan Penerimaan. Sekian penjelasan saya mengenai siklus aset tetap. Apabila ada salah kata-kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.